Mas, ini Tuhan Yesus, Mas, lahir, Mas. Mas, berdoa yuk. Yuk, Mas, berdoa yuk. Ayo berdoa. Berdoa. Mas, berdoa. Mas, berdoa. Shalom, saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Memiliki anak atau cucu yang gemuk, lucu, menggemaskan, dan pintar, pastilah diidam-idamkan oleh setiap orang tua, bahkan oleh kakek dan nenek. Karena begitu gembira dan sukacitanya mereka, kadang-kadang mereka lupa merenungkan untuk apa tujuan anak dan cucu mereka lahir di muka bumi ini. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai orang tua yang percaya kepada Tuhan, kita harus mengakui bahwa anak adalah anugerah Tuhan yang terindah dalam satu keluarga. Bahkan untuk memperoleh seorang anak, para orang tua berlomba-lomba mencurahkan waktunya, tenaganya, bahkan materinya untuk mendapatkan seorang keturunan yang sungguh-sungguh dapat membuat hatinya bersuka cita. Saudara, pada kesempatan hari ini, saya akan membagikan satu firman Tuhan yang menyangkut dengan generasi ilahi. Yaitu mari kita bersama-sama para orang tua yang Tuhan Yesus kasihi, kita menyelamatkan generasi ilahi yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kita untuk kita didik di rumah kita. Saudara, hari ini saya ingin memperkenalkan dua tokoh utama dalam Alkitab, bagaimana mereka bertumbuh sejak dari kecil hingga dewasa dalam bimbingan orang tua mereka, di dalam pengajaran orang tua mereka, sehingga membuat mereka berhasil sampai masa tuanya. Yang pertama kita belajar dari Samuel. Saudara, Samuel memiliki seorang ibu yang bernama Hana. Hana mandul, dia berdoa pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, berusaha dengan sungguh-sungguh supaya memperoleh seorang anak, dan doanya dijawab oleh Tuhan. Apa yang terjadi ketika Samuel lahir? Hana mempersembahkannya kepada Tuhan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, setelah kira-kira Samuel berusia 5 tahun, Hana membawanya ke bait Allah untuk dididik oleh Imam Eli. Dan setelah dia bertumbuh, bertambah besar dan dewasa, anak ini makin dikasihi oleh Tuhan. Dan dia dipakai oleh Tuhan. Siapa yang menyangka Samuel yang kecil, lahir dari seorang ibu yang mandul, suatu saat dia bisa menggantikan menjadi seorang imam yang berkuasa pada waktu itu. Siapa yang menyangka Samuel bisa dipakai oleh Allah untuk mengurapi dua raja Israel yang terkenal, yaitu Raja Saul dan Daud. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya juga ingin memperkenalkan satu tokoh lagi, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis lahir dari sepasang suami istri yang sudah cukup lanjut usia. Dan ibu bernama Elisabeth adalah seorang wanita yang mandul. Mereka sudah bertahun-tahun berdoa untuk mendapatkan anak. Akhirnya di usia yang lanjut, Tuhan mengabulkan doa mereka. Sejak dalam kandungan, Yohanes Pembaptis sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, siapa yang menyangka Yohanes Pembaptis yang lahir dari seorang wanita yang mandul dan tinggal begitu lama di padang gurun, dia menjadi seorang yang luar biasa, seorang pemuda yang luar biasa, menyampaikan pertobatan kepada siapa saja tanpa rasa takut. Seorang pemuda yang dipakai oleh Allah membaptis Sang Mesias Yesus Kristus. Dan pada akhirnya dia adalah seorang pemuda yang mempertahankan imannya, bahkan dia setia sampai akhir, sampai dia mati, tetap menyampaikan pertobatan bagi orang-orang yang berdosa. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Hana dan Elisabeth, ibu-ibu para orang tua yang merawat anak-anak ini, bukan kebutuhan jasmani mereka saja, tetapi mereka merawat kedua orang ini dengan caranya Allah. Sehingga anak-anak mereka menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh berguna bagi pertumbuhan iman setiap orang pada zaman mereka. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi,
Mari kita para orang tua yang sudah diberikan anugerah anak-anak di dalam rumah tangga kita. Kita bertanya sepatutnya kepada Tuhan, sungguh-sungguh, Tuhan, apa yang harus kami lakukan untuk pertumbuhan rohani anak-anak kami? Mungkin di antara kita berpikir begini, anak-anak belum tahu apa-apa, masih kecil. Kenapa kita harus memperkenalkan kepada Allah? Anak-anak belum tahu apa-apa. Kenapa kita harus mengajarkan firman Tuhan? Anak-anak belum tahu apa-apa. Untuk apa mereka berdoa? Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin juga kita berpikir begini, apa pedulinya Yesus terhadap anak-anak? Anak kecil belum bisa apa-apa. Saya ingin mengajak saudara semua membaca satu firman Tuhan yang sungguh-sungguh akan membuka mata hati kita supaya kita memperlakukan anak-anak sedemikian rupa seperti Yesus memperlakukannya. Mari kita baca sama-sama di dalam Markus 10 ayat 13 sampai 16. Markus 10 ayat 13 sampai 16, firman Tuhan berkata demikian. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Saudara, begitu kasihnya Yesus kepada anak-anak. Seharusnya kita sebagai orang tua jangan meremehkan atau menyepelekan anak kecil. Karena melalui mereka lah Allah akan melakukan perkara-perkara besar dan ajaib bagi dunia ini. Kita sudah melihat contoh nyata di mana Allah bekerja lewat Samuel, di mana Allah bekerja lewat Yohanes Pembaptis. Saudara, kalau begitu pertanyaannya, apa hukumannya bagi orang tua atau bagi orang-orang yang menelantarkan anak-anak kecil? Kita akan baca di dalam Matius 18 ayat 6. Tetapi, kata Yesus, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Luar biasa. Tuhan Yesus begitu marah jika ada seorang yang menyesatkan anak-anak kecil. Siapa yang bisa menyesatkan anak-anak kecil? Orang tua yang ada bersama dengan dia. Jika tidak mengajarkan firman Tuhan sejak dini, jika tidak memperkenalkan Allah sejak dini kepada anak-anak ini, dialah sang penyesat itu. Hukuman bagi sang penyesat adalah lebih baik, Tuhan Yesus katakan, sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Hati-hati saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Anak adalah anugerah Tuhan. Bawa dia percaya kepada Tuhan. Apa upahnya bagi orang tua yang mendidik anak-anaknya menurut jalan Tuhan? Dalam Amsal 29 ayat 17, firman Tuhan berkata demikian. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Bapak, Ibu, kakek, nenek yang memiliki anak dan cucu saat ini, manfaatkanlah waktu-waktu saat ini. Ketika ada wabah pandemi, kita disuruh pemerintah untuk selalu berdiam di dalam rumah. Disitulah tempat yang terbaik untuk mendidik anak dan cucu kita. Saudara, mari kita bersama-sama dengan para orang tua yang percaya kepada Tuhan. Jika kita ingin hidup diberkati pada masa sekarang dan masa tua kita kelak, mari kita bersama-sama mempersiapkan anak-anak kita dengan benar dan bijak sesuai firman Tuhan. Dan biarkan anak-anak kita bertumbuh menjadi generasi ilahi yang memberkati orang banyak.
terutama keluarga Anda sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati.